Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Ukhwah yang semoga kita semua senantiasa dicintai, diridai, dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah dengan pujian yang setulus-tulusnya, sebaik-baik kualitas pujian, sebanyak-banyak pujian, seberat-berat pujian atas segala kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Di antaranya nikmat itu, Allah masih berikan kepada kita umur. Dipertemukannya kita dengan tahun 1447 Hijriah. Hari ini kita berada di tanggal 10 Muharram. Bulan Muharram adalah bulan pertama dari penanggalan Hijriah. Dan kita berada di tanggal 10. Bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah berpuasa ini. Hari ini puasa Asyura. Memang ada sedikit perbedaan pendapat ulama tentang tata cara berpuasa Asyura itu. Kalau Ibnu Abbas, beliau memberikan nasihat tentang terkait tata cara puasa Asyura itu dengan 3 cara. 3 hari, yaitu 9, 10, dan 11. Kalau tidak 3 hari, boleh 2 hari, yaitu 9 dan 10-nya saja. Kalau tidak juga bisa 3 dan 2, setidaknya 1 saja. Hari ini, tanggal 10-nya. Bukan 10 dan 11, tapi 10 saja. Berarti kalau mengamalkan apa yang telah dinasihatkan oleh Ibnu Abbas, yang 3 hari, 9, 10, 11 boleh. Atau cukup 2 hari, 9, 10-nya saja. Atau 1 hari, yaitu tanggal 10-nya saja. Iman-iman para jamaah, ketika kesempatan berharga ini tidak kita ambil, tidak kita manfaatkan, jadilah kita orang yang rakus. Dalam urusan dunia tidak boleh kita rakus memang, tapi dalam urusan akhirat jadilah kita orang-orang yang rakus. Jangan pernah merasa cukup dengan sedikit apa yang telah kita lakukan dalam ibadah-ibadah kita. Jangan pernah merasa cukup. Karena dari sedikit yang kita lakukan itu, kita pun tidak tahu sudahkah itu mampu mencukupi untuk bekal yang kita bawa. Bahkan kita tidak tahu apakah diterima amal ibadah kita. Kita tidak tahu. Jangankan yang sedikit, yang sudah mengerjakan banyak saja, mereka tidak menjamin atas dirinya kalau amal ibadah banyak yang sudah dilakukan itu betul-betul menjadi perbekalan yang banyak. Betapa banyak juga orang yang nanti di akhirat rugi. Kenapa? Bukan kembali kepada Allah tidak membawa bekal. Sebenarnya membawa bekal banyak juga, tapi dirugikan karena kezaliman yang telah dilakukan, yang harus dibayar dengan kebaikan-kebaikan yang dibawa itu. Rugi. Maka kita harus berhati-hati. Di antaranya memanfaatkan bulan mulia ini, bulan Muharram termasuk bulan mulia, dengan cara bagaimana memuliakan bulan mulia, menjaga kehormatan bulan mulia. Di antaranya pertama dengan kita mengisi dengan berbagai macam amal ketaatan yang disyariatkan kepada kita.
isi, monggo kita mengerjakan berbagai macam kebaikan demi kebaikan di bulan ini. Dan jangan nodai bulan ini dengan perbuatan dosa-dosa. Mengerjakan perbuatan dosa di semua bulan, di semua hari, dari hari-hari di umur kita, kalau jenengan nggak boleh berbuat dosa. Tapi akan lebih besar dosanya ketika dosa itu dikerjakan di bulan ini. Maksudnya Allah akan lebih melipat gandakan dosa seorang hamba ketika dikerjakan di bulan-bulan mulia. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya apa yang seharusnya kita lakukan para jamaah? Berikan kepada kita nikmat umur. Kita masih diberi kesempatan hidup ini nikmat hidup, nikmat. Bagaimana agar hidup betul-betul menjadi sebuah nikmat? Bagaimana agar umur kita betul-betul sebagai sebuah nikmat? Gunakan hidup, gunakan umur sesuai tujuan Allah menghidupkan kita. Allah punya tujuan apa menghidupkan kita? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Maka menjadikan umur kita, hidup kita ini agar berarti, agar bernilai, agar betul-betul bisa kita menikmati hidup ini. Bukan dengan kita mengejar fasilitas duniawi, bukan. Penyebab kenikmatan bukan duniawi yang kita cari. Penyebab kenikmatan adalah ketika seorang hamba berada di atas ketaatan kepada Rabb-Nya. Itulah surga dunia. Surga dunia adalah manakala seorang hamba dikala hidupnya, dia betul-betul teguh, tegar, kokoh dalam menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala. Tidak bergeming apapun yang menjadi rintangan, apapun yang menjadi ujian, untuk tetap eksis di atas jalan ketaatan. Tetap dilakukan. Ketaatan tetap terus berjalan. Itulah orang yang nikmat. Mendapatkan surga dunia. Kenapa? Karena bisa mentaati Allah Ta'ala. Bisa menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala dengan terpenuhi dua persyaratan amal ibadah diterima. Artinya, orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala dalam hidupnya dengan satu lillah. Lillah itu karena Allah. Ibadahnya betul-betul ikhlas karena Allah. Yang kedua, fillah. Ibadahnya betul-betul dikerjakan di atas jalannya Allah. Yaitu maksudnya sesuai tuntunan Rasulullah. Maka orang yang hidupnya dia menggunakan untuk ibadah kepada Allah, yaitu mentaati Allah, perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan, itulah ibadah. Bukan hanya sholat, perintah-perintah yang harus kita kerjakan, baik yang wajib ataupun yang sunnah, itu ibadah. Larangan-larangan yang kita jauhi, baik yang haram ataupun yang makruh, itu ibadah. Dan ketika kita menjalankan perintah atau meninggalkan larangan tadi, betul-betul lillah, ikhlas karena Allah Ta'ala semata-mata. Serta kita dalam menjalankan perintah tadi, fillah, sesuai dengan jalan Allah. Mana jalan Allah? Jalan Allah yang tahu tentu hanya Allah. Manusia awal mulanya semua tidak ada yang tahu. Maka Allah pun setelah memerintahkan kepada kita untuk ibadah, Allah pun memberikan bimbingan kepada kita bagaimana jalan dalam menjalankan ibadah. Maka Allah pun mengutus utusannya Nabi Muhammad SAW untuk mengajari kita bagaimana kita menjalankan ibadah. Itulah yang saya maksudkan fillah, beribadah di jalan Allah. Maka kembali yang saya katakan di depan, ketika seorang hamba hidupnya dia gunakan untuk senantiasa istiqomah mentaati Allah, beribadah pada Allah, fillah di jalan Allah, lillah karena Allah, niscaya orang seperti ini para jamaah hidupnya nikmat, dia mendapatkan surga dunia, bahagia dia.
apapun kondisi duniawinya, tidak mempengaruhi kebahagiaan hatinya. Karena kebahagiaan tidaklah terletak dari kekayaan, tingginya pangkat jabatan. Tidak, tapi kebahagiaan ada dalam hati. Karena ketenangan, kedamaian seorang hamba ketika menjalankan ibadah kepada Rabb-Nya yang dicintainya. Bagaimana tidak bahagia ketika seseorang telah betul-betul bersungguh-sungguh mempersembahkan persembahannya kepada zat yang dicintainya, yaitu Allah Ta'ala. Senang sekali para jemaah. Maka orang yang telah bahagia dengan ketaatannya di duniawinya tadi, otomatis nanti di akhirat juga akan bahagia. Orang yang di duniawinya dia telah mendapatkan surga dunia, yaitu mentaati Allah Ta'ala, maka tentu dia nanti akan mendapatkan surga di akhirat juga. Maka para jamaah, kembali di mukadimah yang saya sampaikan tadi, monggo kita berusaha mensyukuri nikmat hidup yang telah Allah tambahkan kepada kita berupa umur ini, dengan dihidupkannya kita di tahun 1447 Hijriah ini. Selalu kita monggo mengisi umur yang akan kita jalani ke depan dengan amal ketaatan demi amal ketaatan yang berkesinambungan, istiqomah terus menerus. Dan jangan lupa untuk selalu mohon pertolongan Allah Ta'ala agar kita diberi kekuatan untuk ikhlas dan untuk istiqomah di atas ketaatan tersebut. Minta tolong pada Allah dan selalu memohon pula kepadanya agar ketaatan yang telah kita kerjakan, baik di masa yang telah berlalu ataupun yang akan kita jalani, kita mohon agar diterima. Kita mohon akan diterima. Maka para jamaah, doa itu jangan terlupakan oleh kita. Hingga dalam urusan yang mungkin untuk sebab-sebab bisa terwujudkan yang kita inginkan itu nyata. Mungkin orang bisa mendapatkan yang dia inginkan tanpa berdoa. Tetaplah berdoa. Karena orang ketika punya kebiasaan gak berdoa, karena sebab-sebab untuk mewujudkan apa yang dia inginkan mampu dia lalui, sehingga keinginan itu betul-betul dia dapatkan. Lalai dari berdoa, akhirnya orang seperti ini lama-kelamaan akan hilang rasa ketergantungan dia kepada Rabb-Nya. Akan hilang nikmat dan semangat untuk berdoa. Kita ambil contoh ketika kita itu lapar menyerang menimpa diri. Apa yang menjadi sebab untuk menghilangkan lapar, Pak? Kenapa? Ketika orang terasa lapar, sebab-sebab yang harus dilakukan oleh orang yang lapar supaya lapar itu hilang, apa itu? Makan, kan? Makan. Nah, untuk makan ini para jamaah, kita juga akan berdoa. Padahal ini urusan yang mungkin orang tanpa berdoa pun, kalau saya lapar, makan, hilang. Tapi ketahuilah para jamaah, tidak sedikit orang yang makan banyak tetap lapar, tidak terpuaskan, tidak mendapatkan kenikmatan dari apa yang dia makan, tidak diberkahi, tidak menyehatkan badan, tidak mengantarkan pada ketaatan. Maka jangan lupa untuk urusan yang ringan, seringan-ringannya sekalipun, sebagaimana dahulu mungkin telah saya sampaikan, hingga ketika tali sandal kita terputus pun, nek kula jenengan biyen kan mungkin si enten kulino sandal niku canda jepit tali ini pedot. Sama lagi pun mboten mikir sandal pedot untuk tumbas tali, ganti sandal baru. Tapi andaikan kita masih dalam kondisi seperti zaman itu, sandal jepit pedot, pengen tumbas tali ini, kita bisa ke toko, harganya murah, tanpa berdoa kita bisa beli. Tapi jangan lupa, ya Rob, ya Tuhanku, berilah kepadaku tali sandalku yang terputus ini. Minta. Sebagai bukti kita itu tidak mampu untuk mendapatkan tali sandal itu kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Setelah itu baru kita berangkat. Doa dan usaha. Usahanya apa? Datang ke toko dengan membawa uang untuk membeli tali sandal yang terputus. Yang dahulu mungkin saya sampaikan juga, doa itu para sahabat harus senantiasa mendahului dari segala aktivitas kita. Di tengah aktivitas kita dan seusai aktivitas kita, doa itu harus selalu doa dan tawakal itu harus senantiasa kita kedepankan sebelum kita
ikhtiar. Bukankah ketika panjenengan mau pergi kemana-mana, misalnya pergi keluar rumah untuk bekerja, pergi keluar rumah mau kemana-mana, apa doa yang jangan baca? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahi, dengan nama Allah tawakkaltu, aku bertawakal 'alallah, kepada Allah. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali hanya datang dari Allah. Kita kan mengungkapkan ikrar bahwasanya diri ini bertawakal kepada Allah sebelum ikhtiar. Tawakal kepada Allah sebelum ikhtiar. Selanjutnya setelah tawakal itu kita ikhtiar. Setelah ikhtiar tawakal juga. Mau berangkat tawakal, selanjutnya ikhtiar, pulang dari ikhtiar, hasilnya berapa? Tawakal juga. Akan mendapatkan ketentraman, ketenangan dalam jiwa. Termasuk doa tadi. Berdoa pun demikian. Senantiasa berdoa, usaha berdoa. Itu yang kita lakukan para jamaah dalam menjalani aktivitas kehidupan kita ini, agar senantiasa betul-betul bernilai ibadah yang diakui. Ibadah kita kan belum tentu ibadah yang diakui. Ibadah kita akan betul-betul diakui oleh Allah Ta'ala sebagai sebuah ibadah yang akan diterima ketika tadi saya matur dengan dua persyaratannya yang mesti kita lakukan. Pertama, apa tadi? Lillah, harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, fillah, harus berada di atas jalan Allah, yaitu dengan kita ittiba, mengikuti tuntunan Rasulullah. Itu dua persyaratan yang mutlak, tidak bisa ditawar-tawar, harus terpenuhi. Maka senantiasalah mengisi hidup kita ini dengan monggo kita untuk selalu beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Bagaimana sebaik-baiknya ibadah? Yaitu ketika kita ikhlas dalam ibadah itu, yang kita sebut dengan lillah tadi, yaitu karena Allah Ta'ala dalam ibadah kita. Berharap keridhaan Allah, rahmat Allah, balasan-balasan akhirat, diselamatkan dari api neraka, dimasukkan dalam surga, serta fillah. Kita kerjakan ibadah itu di atas jalan yang Allah telah tetapkan dengan mengikuti petunjuk Rasulullah yang telah diutus mengajarkan kepada kita dalam tata cara ibadah tersebut. Nah, para jamaah, di pertemuan kita kali ini mungkin akan saya sampaikan permasalahan tersebut tentang apa? Ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan dua syarat dari diterimanya amal ibadah. Mungkin ini pembahasan yang sudah para jamaah semuanya ketahui. Tetapi permasalahannya dari yang sudah kita ketahui ini, apakah kita telah betul-betul bisa memahami? Dan atau mungkin ada yang mengatakan, saya sudah tahu dan sudah paham. Bagi yang sudah tahu dan paham, sudahkah kita memang betul-betul telah mengamalkan? Mungkin bapak-bapak bisa mengamalkan tentang mengikuti sunnah. Wah, aku wis ngaji, carane wudu sing bener, carane ngene wis tak praktekno. Salat yang bener begini wis tak praktekno. Wis mengamalkan tentang fillah. Tapi untuk lillah, untuk ikhlas karena Allah, apakah kita sudah mengamalkan? Padahal itu urusan yang lebih berat. Urusan untuk mengikhlaskan diri dalam setiap amal ketaatan yang kita lakukan, itu lebih berat, lebih sulit, melebihi tentang bagaimana praktek dari menjalankan amal ibadah tersebut. Untuk praktek wudu yang benar, bapak-bapak belajar tata cara wudu, dipraktekkan, sudah bisa. Tapi untuk mengikhlaskan dalam wudu, itu yang berat. Praktek sholat yang sesuai tuntunan Rasulullah, dipelajari dari takbiratul ihram hingga salam, mungkin kita pelajari dan mengamalkan, sudah bisa diamalkan itu. Tapi untuk mengamalkan tentang keikhlasan, sudahkah kita ikhlas? Itu yang berat, itu yang sulit, dan harus terus-menerus senantiasa kita menjaga keikhlasan diri dalam setiap amal ketaatan yang kita lakukan. Monggo kita membahas tentang ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah merupakan dua syarat dari diterimanya amal ibadah. Para jamaah rahmani wa rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman,
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi, maksudnya Allah adalah zat yang khalaqal mauta, menciptakan kematian, wal hayata, serta kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kamu sekalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu sekalian yang paling baik amalnya. Jadi para jamaah, diadakannya kehidupan dan kematian, dan setelah itu dihidupkannya kembali kita kelak di akhirat, ini semua Allah punya tujuan, yaitu untuk menilai kita di dalam kehidupan duniawi ini, siapa yang paling baik amalnya. Maksudnya siapa yang paling baik perbuatannya di dalam menjalankan ibadah kepada Rabb-Nya. Dalam menjalankan ketaatannya kepada Rabb-Nya, siapa yang paling baik. Dan siapa itu orang yang paling baik? Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, maksudnya adalah yang paling ikhlas dan yang paling benar. Itulah yang Allah maksudkan tadi. Yang paling baik amalnya itu adalah orang yang paling ikhlas dan paling benar. Sehingga ibadah yang kita kerjakan itu dikatakan baik kalau ibadah kita itu ikhlas. Yang kedua, benar. Dikatakan benar, tolak ukurnya mana? Sesuai tuntunan Rasulullah. Kalau nggak sesuai tuntunan Rasulullah, ya namanya salah, nggak benar. Nggak benar kalau nggak sesuai tuntunan Rasulullah. Sehingga kita beribadah itu jangan ikut-ikutan terhadap figur orang yang menyampaikan, tapi ikutilah apa yang disampaikan adalah kebenaran, maka ikutilah. Bukan perkara orangnya, tapi apa yang dibawa. Apa yang maksud kebenaran? Itulah qala Allah, firman Allah. Apa itu kebenaran? Waqala Rasulullah, sabda Rasulullah, sunnah Rasulullah, tuntunan Rasulullah. Demikian pula apa-apa yang telah diamalkan oleh para sahabat-sahabat Nabi dalam mengikuti tuntunan Rasulullah. Itulah kebenaran yang harus kita ikuti. Bukan orangnya. Bukan orangnya, tapi apa yang dibawa. Jangan sampai kita tertipu oleh orangnya, sehingga benar ataupun salah tidak peduli. Kalau sudah orang itu simpati, senang kepada penyampai, sudah diikuti saja. Itu tidak boleh. Jika disampaikan memang keliru, menyelisih Quran dan Sunnah, tinggalkan. Jika benar, maka ikutilah. Jika amalan ibadah yang dikatakan paling baik tadi, penjelasan dari sahabat Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, maksudnya adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Karena suatu saat pernah ditanya beliau, "Hai Abu Ali," Fudail bin Iyad itu dipanggil dengan kunyah Abu Ali, punya anak Ali. "Apa itu yang paling ikhlas? Dan apa itu yang paling benar?" Maka ia menjawab, "Sesungguhnya apabila amal itu ikhlas tetapi tidak benar, maka amal itu tidak akan diterima. Dan apabila amal itu benar tetapi tidak ikhlas, juga tidak akan diterima. Sampai amal itu dilaksanakan secara ikhlas dan benar." Selanjutnya beliau mengatakan di penghujung perkataannya, sebagai jawaban atas pertanyaan orang yang bertanya tadi, ikhlas artinya hanya karena Allah. Itulah yang kita maksudkan lillah tadi. Ikhlas itu artinya hanya karena Allah. Dan benar itu artinya sesuai sunnah Rasulullah. Itu kesimpulan jawaban beliau. Namun beliau tadi sebelum memberikan kesimpulan jawabannya, memberikan penjelasan dengan mengatakan, sesungguhnya apabila amal itu ikhlas tetapi tidak benar, maka amal itu tidak diterima. Dan apabila amal itu benar tetapi tidak ikhlas, juga tidak diterima. Dan sampai amal itu dilaksanakan benar-benar secara
ikhlas dan benar. Ikhlas itu, nah ini baru jawabannya. Ketika beliau ditanya, apa itu yang dimaksud paling ikhlas dan paling benar? Ikhlas itu artinya hanya karena Allah. Benar itu artinya sesuai tuntunan Rasulullah. Itu ikhlas. Hanya karena Allah. Ikhlas itu, khalaso itu kan artinya murni. Murni itu ya hanya karena Allah tadi. Tidak tercampur tujuan-tujuan li ghairillah, kepada selain Allah. Jadi ikhlas itu kan bahasa Arab. Bahasa kita nih pun tiang Jawa atau bahasa Indonesia murni. Maka ibadah yang murni tujuannya hanya karena Allah, itulah ikhlas. Kalau terbagi ada tujuan yang lain kepada selain Allah, untuk dipuji, untuk disanjung, untuk mendapatkan popularitas, dan lain sebagainya, maka itu berarti tidak dikatakan ikhlas. Tidak dikatakan ikhlas. Ikhlas harus hanya karena Allah. Karena Allah, mengharap surganya Allah, mengharap rahmat Allah, mengharap ridho dari Allah, mohon pelindungan untuk diselamatkan dari neraka Allah. Itu termasuk bagian dari ikhlas juga. Bukan berarti ikhlas tidak mengharap apa-apa sama sekali, bukan. Ada harapan-harapan, tapi harapan-harapan akhirat yang memang Allah janjikan. Jangan berharap duniawi, tapi berharaplah akhirat. Itu yang dimaksudkan. Kemudian beliau, yaitu Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, membaca firman Allah ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dalam surat Al-Kahfi di ayat yang ke-110, Allah matur, faman maka barang siapa kana yarju liqa'a rabbih, yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, sebenarnya siapa sih yang orang akan berjumpa dengan Allah? Semua orang sebenarnya, baik beriman ataupun kafir, nanti akan berjumpa kepada Allah di peradilan Allah. Tapi yang dimaksudkan di sini, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati, dalam keadaan diridhoi, dalam keadaan amal ibadahnya diterima. Itu. Jadi saya ulangi, barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan sholiha, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, amal yang baik. Falyamal amalan sholiha, maka hendaklah dia mengerjakan perbuatan yang baik, amal yang baik, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah tadi. Selanjutnya, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Berarti ini sekaligus disebutkan dua syarat tadi. Hanya saja didahulukan menyebut tentang untuk beribadah harus sesuai tuntunan Rasulullah, yaitu baik tadi, benar tadi. Yang kedua, harus ikhlas karena Allah, jangan mempersekutukan Allah. Karena orang yang dikatakan tidak ikhlas itu berarti dia telah mempersekutukan Allah. Orang yang tidak ikhlas itu berarti telah mempersekutukan Allah. Kenapa demikian? Dia telah memperuntukkan ibadah yang merupakan hak Allah diberikan kepada selain Allah. Kezaliman itu. Dan kesirikan itu, mempersekutukan Allah itu, ada syirkul akbar dan ada syirkul asghar. Syirik besar dan juga ada syirik kecil. Nah, kalaupun orang yang beramal ibadah niku, dia tidak terjatuh pada syirik besar, dia riya misalnya pun, berharap untuk nanti disanjung orang karena kedermawanannya, disanjung orang karena kekusukan dalam sholatnya, maka itu berarti riya, dan riya itu tetap syirik. Itu dosa syirik, syirik kecil. Tapi apakah dosa kecil para jemaah? Dosa besar. Riya itu syirik kecil, tetapi bukan berarti dosa kecil. Riya itu disebut syirik kecil untuk membedakan dengan syirik besar. Syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau syirik besar, orang ini telah dikeluarkan dari Islam oleh Allah Ta'ala. Kalau syirik kecil, riya tadi, pelakunya terjatuh pada dosa besar, ada ancamannya, tetapi orangnya masih berada dalam lingkaran Islam. Tapi tetap
dia berada dalam kondisi yang membahayakan dirinya, walaupun belum keluar dari Islam. Ini para jemaat, maka hati-hati kalau panjenengan sedaya untuk senantiasa menjaga diri, bagaimana untuk mengendalikan niat kita agar senantiasa terjaga keikhlasannya. Kan niat itu ada pada niat-niat dari setiap amalan kita. Berarti ketika akan beramal, jaga niat. Ketika sedang berjalannya amalan, jaga niat. Ketika selesai amalan, jaga niat. Menjaga niat itu terus-menerus. Bukan hanya ketika akan memulai, tetapi akan memulai harus menjaga niat untuk ikhlas. Ketika sedang berjalan amalan tetap ikhlas. Selesainya amalan juga jangan sampai hilang ikhlas. Misalnya sholat. Ketika orang sholat, akan memulai sholat, harus ikhlas. Makanya kadangkala ketika mau memulai, sedikit kita berhenti sejenak untuk menata niat, itu tidak mengapa. Masuk berhenti sejenak, menata niat bukan untuk berkomat kamit membaca niat, tapi menata niat supaya tidak terusakkan oleh syaitan. Setelah itu Allahu Akbar, kita memulai sholat dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, dan tetap terus mengawal niat tadi agar tidak tergelincir oleh godaannya setan untuk dibelokkan ke selain Allah. Dijaga terus sampai selesai amalan pun tetap dijaga itu keikhlasan. Karena kadang-kala setan itu selalu para jamaah, kalaupun di awalnya nggak bisa menghalang-halangi jenengan, jangan sholat, itu kan hanya sholat sunnah, bukan wajib, nggak usah, nggak apa-apa. Ketika dia tidak bisa menghalang-halangi kita dan kita tetap sholat, karena walaupun sunnah, kita merasa perlu, kita rakus tadi dengan bekal akhirat, kita belum tahu, jangan-jangan amalan sholat wajib kita belum cukup, maka untuk mencukupinya apa? Amalan sholat sunnah. Kan begitu nanti di akhirat itu. Amalan-amalan wajib itu kekurangan-kekurangan yang terjadi di amalan wajib, untuk penyempurnanya adalah amalan sunnah. Puasa wajib ditambah dengan puasa sunnah. Sholat wajib ditambah dengan sholat sunnah. Zakat wajib ditambah dengan zakat sunnah. Begitu seterusnya. Maka kita pun karena belum tahu bagaimana nasib sholat wajib kita 5 waktu, jika ternyata ada kekurangannya, diharapkan untuk menutupi kekurangan itu dengan amalan sholat sunnah. Maka kerjakan, senanglah mengerjakan sholat sunnah. Jangan menyepelekan karena alasan, kan hanya sunnah. Ketika urusan ibadah, kenapa kita katakan kan hanya sunnah? Tapi ketika urusan dunia, kenapa kita tidak juga demikian? Maksudnya, kadang-kala manusia itu ketika urusan dunia, dia tidak merasa cukup dengan sedikit yang ada. Masih selalu kurang. Wes iki ae gak apa-apa. Ketika maem ada pun di situ lauk tempenya, jenengan masih harus nambah daging, harus nambah kerupuk, harus nambah kurang lengkap. Selalu ingin lengkap. Tidak merasa cukup dengan yang sedikit. Itu kalau dunia, tapi akhirat. Seringkalinya qanaah tapi bukan pada tempatnya. Qanaah untuk urusan akhirat. Jangan. Kita harus rakus oleh urusan akhirat. Dunia barulah qanaah. Tapi kebanyakan kulon jenengan kadang-kala terbalik. Urusan dunia kita rakus, urusan akhirat qanaah. Sudah, yang penting sudah sholat 5 waktu, sudah cukup. Siapa yang menjamin sholat 5 waktu kita pasti menjadi bekal yang cukup? Nah, tidak ada jaminan. Maka jangan merasa cukup dengan sedikit ibadah yang kita kerjakan. Jangan pernah merasa cukup. Terus dan terus rakuslah kita mengerjakan amal ibadah yang Allah syariatkan, di samping yang wajib tambah yang sunnah. Nah, seperti itu para jemaah. Selanjutnya pun demikian pula Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat yang 125, "Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun." Waman, dan siapakah ahsanu, yang lebih ahsan, yang lebih baik dinan, agamanya, miman, daripada orang yang aslama wajhahu, orang yang menyerahkan wajahnya. Maksudnya apa? Ikhlas.
berharap ridha Allah, ikhlas. Itu yang dimaksud aslama wajhahu lillah. Ya. Menyerahkan dirinya, menyerahkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik. Berbuat baik maksudnya apa? Sesuai tuntunan Rasulullah. Jadi siapa? Siapa orang yang lebih baik dalam ibadahnya? Siapa orang yang lebih baik dalam ketaatannya? Yang melebihi orang yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Tidak ada. Itulah tingkatan yang paling baik dalam beribadah, yaitu yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kalaupun podo-podo ikhlasi, podo-podo kesesuaian dengan tuntunan Rasulullah, nanti yang membedakan juga kadar kualitas keimanan, keikhlasan itu. Orang satu dengan yang lainnya kan beda-beda. Misalnya bicara tentang kualitas keimanan mempengaruhi bagaimana pahala yang akan didapat oleh seorang hamba dari amalan ibadahnya. Amal ibadah yang sama dikerjakan oleh orang yang berbeda kualitas keimanannya, hasilnya beda. Kita kalau sholat subuh pinter rakaat? 2 rakaat. Abu Bakar pinter rakaat sholat subuhnya? 2 rakaat juga, sama. Tapi kira-kira sholat subuh 2 rakaat kita dengan sholat subuh 2 rakaatnya Abu Bakar, pahalanya banyak mana? Padahal sama 2 rakaat, tapi hasilnya beda para jamaah. Padahal mungkin sama-sama dengan ikhlas, sesuai tuntunan Rasulullah. Abu Bakar ikhlas, sesuai tuntunan Rasulullah. Tapi dengan pulang mempahala beda. Keimanan itu sangat besar pengaruhnya untuk mendongkrak kualitas dari sebuah ibadah. Dan betul-betul penting sekali kalau jenengan merawat yang namanya keimanan ini. Sehingga ketika kita nggak usah jauh-jauh bicara tentang para sahabat, sesama kita, orang yang berbaris dari satu sop pertama, dari sebelah utara sampai selatan mereka, memulai sholat bareng setelah imam takbiratul ihram, makmum bersama mengikutinya sama, selesai bareng juga. Tetapi hasilnya beda-beda. Beda-beda. Hasilnya beda-beda, ada yang banyak, ada yang sedikit, bahkan kadang kalanya juga ada yang tidak mendapat pahala. Mungkin tata caranya sudah ikhlas tadi, tapi ketika mungkin tata caranya sudah sesuai tuntunan Rasulullah, tapi ketika tidak ikhlas, itulah yang akan menghilangkan pahala dia. Dan jam ini kalau lurus nih, kita lanjutkan. Dari jadwal yang saya lihat, setelah 15 menit dari tuluknya, ya kurang lebih jam 6 kurang 5 menit. Dan nanti insya Allah tapi jam 6 kurang 10, mungkin atau kurang 1/4 lah setidaknya, sampun kita mohon maaf, mungkin sementara nanti akan lebih saya segerakan untuk diawali selesainya pengajian. Karena kalau tadi menjemput keluarga. Nanti langsung dari sini, kalau di perjalanan ke pelabuhan, menjemput keluarga dekat Semayanan, dari ada pihak keluarga yang dari rumah, nanti perjalanan langsung, nanti ketemuan di daerah sepanjang sana insya Allah. Pun kita lanjutkan dulu. Para jamaah rahimani wa rahimullah. Jadi ketika amal ibadah yang kita kerjakan kok tidak ikhlas, walaupun saya sunnah, atau sudah ikhlas tapi kok tidak saya sunnah, pasti tertolak. Dan Allah Ta'ala telah berfirman di surat Al-Furqan ayat yang ke-23. Di surat Al-Furqan ayat yang ke-23, ngendikanipun Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ngendikane Allah, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan. Segala amal yang dikerjakan oleh para hamba itu, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu seperti debu yang berterbangan.
Faja'alnahu, kata Allah, maka kami jadikan amalan-amalan tadi loh, yang dihadapi oleh Allah tadi, haba'am mansura, seperti debu-debu yang berterbangan. Maksudnya apa? Gak dianggap, terbuang sia-sia, gak dibalas. Allah gak mau terima. Kenapa sebabnya? Itulah amal yang tidak lepas dari dua kemungkinan. Pertama, gara-garanya mungkin gak ikhlas. Atau kedua, gara-garanya mungkin gak sesuai sunnah. Itu amal yang tidak sesuai dengan sunnah, atau mungkin tidak ikhlas. Atau kadang-kala dua-duanya sudah gak ikhlas dan tidak sesuai tuntunan Rasulullah sekaligus. Maka yang seperti ini akan bernasib seperti debu yang berterbangan. Gak diterima. Kalau begitu gak ada yang tersisa. Gak ada yang tersisa, gak dapat pahala. Berarti rugi namanya. Rugi, sudah susah payah menjalani umur dengan ibadah, tapi tidak berfaedah karena tidak diterima gara-gara mungkin tidak ikhlas, atau gara-gara walaupun sudah ikhlas tapi nggak sesuai tuntunan Rasulullah. Berarti kita beribadah niku jangan sembrono, mboten angsal namun ikut-ikutan. Aku tak manut ae. Mungkin ono salahkan tanggungane sing tak eloki. Napa memang betul seperti itu? Tidak, para jamaah, jangan kita sangka kalau kita anggar manut wae enek salahe tanggungane sing diikuti. Tidak. Di akhirat nanti mereka akan saling berlepas diri. Bertengkar nanti Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Bertengkar. Misalnya kalau yang mengikuti gara-gara sampean aku koyok ngini kesasar mlebu neraka. Jarine sing diikuti salahe sampean melo, aku ora meksa. Padahal padha-padha ten neraka nih. Hati-hati, jangan dipikir kalau yang mengikuti itu bisa bercuci tangan terus sing nanggung dosane sing diikuti tok. Enggak, walaupun yang diikuti memang lebih besar, dia sesat dan menyesatkan luwih gede. Tapi yang mengikuti, saya ulangi, yang diikuti lebih gede dosane. Kan itu telah menyesatkan orang banyak. Tapi yang mengikuti juga diminta pertanggungjawaban. Jangan dikira bisa cuci tangan. Tidak bisa para jamaah. Seperti itu. Nah, para jamaah rahimani wa rahmatullah. Kita masih berlanjut. Sekarang akan lebih saya spesifikkan membahas tentang ikhlas dulu. Nanti baru kita jelaskan juga ke depannya tentang mutabaahnya tadi sesuai tuntunan Rasulullah. Tentang ikhlas. Ini kalau awal tadi kita membahas masih globalnya dulu. Sebagai mukadimah pembahasan kita membahas globalnya dulu. Kita ulang kembali agar hidup kita betul-betul bernilai, agar hidup kita betul-betul berarti, agar hidup kita betul-betul menghasilkan kebahagiaan yang abadi, maka kita hidup harus sesuai dengan tujuan kita dihidupkan, yaitu kita beribadah pada Allah. Dan selanjutnya, ibadah kita pada Allah agar diakui, ini kesimpulan dari yang telah sampaikan dulu ya, agar ibadah kita diakui, karena tidak setiap orang yang ibadah diakui, tidak setiap orang yang ibadah diterima, diakoni oleh Allah. Agar ibadah kita diakui dan diterima, maka tegakkan ibadah kita di atas dua perkara. Nomor satu, harus lillah, karena Allah, harus ikhlas. Dan itu merupakan realisasi perwujudan dari kesaksian syahadat yang telah kita ikrarkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kesaksian jenengan mengatakan aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Itu pembuktian kesaksian itu dengan cara apa? Mentauhidkan Allah, ikhlas beribadah pada Allah. Itu perwujudan syahadat asyhadu an la ilaha illallah yang kita ucapkan. Dan demikian pula yang keduanya, ibadah kita akan diakui oleh Allah. Tadi harus ditegakkan setelah nomor satu lillah, yang kedua fillah, yaitu di jalan Allah. Lah, beribadah di atas jalannya Allah itu dengan cara mengikuti Rasulullah. Kenapa?
Karena jalannya Allah itu yang diberitahu oleh Allah siapa? Rasulullah. Kita tinggal mengikuti, terima jadi. Kita tidak diberi kewenangan oleh Allah wis kono golek dalan dhewe. Sing penting niatmu ibadah ning aku terserah sakarepmu. Kan enggak begitu. Ibadah itu tauqifiyah. Maksudnya mengikuti apa adanya, terima jadi. Tidak ada wilayah sedikit pun pada diri kita untuk membuat-buat dalam tata cara ibadah. Walaupun niatnya ikhlas. Tidak bisa, tidak boleh walaupun ikhlas. Nanti saya matur, ketika jenengan merasa sholat subuh 2 rakaat itu kurang, saya kok ingin sholat subuh itu, ya rahmatullah, sholat subuh itu ingin lebih lama. Kalau gitu saya tak mengerjakan 4 rakaat saja. Kira-kira diterima enggak Pak ibadah itu? Loh, padahal ikhlas loh Pak. Ikhlas sekali, sama sekali tidak terpaksa. Oh, ikhlas sholat subuh 4 rakaat. Diterima betul? Tidak diterima. Padahal ikhlas ini menunjukkan tidak cukup berbekal keikhlasan untuk diterimanya sebuah amalan. Tapi setelah ikhlas harus fillah tadi. Harus sesuai tuntunan Rasulullah. Kita itu bukan orang yang diberi wahyu. Itu kesimpulan yang saya sampaikan. Selanjutnya, kesimpulan berikutnya, ya, agar amal ibadah kita diterima tadi harus tegak lillah dan fillah. Tegak di atas, harus tegak karena Allah dan di atas jalannya Allah. Selanjutnya, bahwasannya amal ibadah ketika tidak terpenuhi kedua-duanya, yaitu ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah, mesti ditolak, gak akan diterima. Gak akan diterima. Maka demikian, orang yang sudah beribadah tapi ibadahnya gak diterima, berarti orang ini dia tidak akan bahagia hidupnya. Walaupun dia telah menjalankan ibadah seumur hidupnya, dia tidak akan bahagia hidupnya. Walaupun dia telah menjalankan ibadah seumur hidupnya. Kenapa tidak bahagia? Karena ibadahnya tidak diakui oleh Allah Ta'ala. Tidak bahagia karena tidak mendapatkan surga dunia. Padahal surga dunia tadi yang saya matur apa? Surga dunia, kenikmatan orang hidup itu yang saya maksudkan surga dunia. Bukan karena terletak pada banyaknya harta, bukan karena terletak pada tingginya pangkat dan jabatannya, tapi surga dunia itu, kenikmatan hidup itu ketika seorang hamba menikmati ibadahnya kepada Allah Ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala, sesuai tuntunan utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu nikmat sekali. Itulah surga dunia. Lah orang yang mendapatkan surga dunia tadi, kenikmatan ikhlasnya ibadahnya kepada Allah, kenikmatan mengikuti tuntunan Rasulullah, pasti dia mendapatkan surga akhirat. Namun ketika orang di duniawinya walaupun ibadah, tapi gara-gara nggak ikhlas, gara-gara nggak sesuai tuntunan Rasulullah, maka dia tidak mendapatkan surga dunia. Ketika kenikmatan ibadah tidak didapatkannya, ketika ibadahnya tidak diterima, lantas bagaimana berharap surga akhirat? Bagaimana berharap surga akhirat? Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk dimudahkan di dalam menjalankan kehidupan ini sesuai dengan tujuan Allah menghidupkan kita, yaitu beribadah kepadanya semata-mata sesuai tuntunan Rasulullah. Beribadah kepadanya semata-mata itu ikhlas tadi, sesuai tuntunan Rasulullah, dan itu butuh kita ditolong oleh Allah. Selanjutnya, sebelum saya akhiri, satu nasihat yang dinasihatkan Rasulullah juga, pesan untuk kita semuanya, ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Ikhris, berkemauan keraslah. Kita harus punya khirs dalam hati, punya semangat yang membara, punya kemauan keras untuk membekali diri kita, memperbaiki ibadah kita sebagai bekal kita sewaktu-waktu kelak kembali pada Allah Ta'ala. Alama yanfa'uka, terhadap perkara-perkara yang bermanfaat bagimu. Dan perkara yang lebih bermanfaat bagi kita, apa yang melebihi ketaatan ibadah kepada Allah Ta'ala, ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah? Tidak ada. Maka amal ibadah yang paling kita butuhkan agar bermanfaat untuk kehidupan kita dunia akhirat adalah beribadah dengan mentauhidkan Allah, ikhlas karenanya sesuai tuntunan Rasulullah. Itu yang betul-betul bermanfaat bagi kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Wala ta'jas, dan jangan lemah. Jangan lemah di dalam menjaga semangat tadi. Jangan lemah di dalam menjaga
istiqomahnya dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala tadi. Dan teruslah kita selalu berdoa dan berdoa, mohon pertolongannya untuk diberinya kekuatan di dalam menjaga keikhlasan. Dan diberinya kekuatan untuk menjaga ibadah agar sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Demikian mungkin sementara ini saja dulu para jamaah. Nanti di pertemuan yang akan datang akan kita lebih perinci kembali tentang ikhlas. Ikhlas itu para jamaah, ikhlas itu apa? Kedudukannya dalam ibadah itu apa? Itu perlu kita mengetahui, dan selanjutnya nanti manfaat-manfaatnya insya Allah akan kita bahas sebelum kita memasuki tentang masalah mutaba'ah. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang akan kita bahas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semuanya kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Semoga Allah Ta'ala memberikan pada kita semuanya kekuatan untuk istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas karena Allah Ta'ala dan senantiasa sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita semua senantiasa diberkahi umur kita. Sewaktu-waktu kelak kita meninggal dunia, semoga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.